pembelajaran praktikum selanjutnya adalah perawatan bayi pada inkubator. Nah, tujuannya adalah agar terciptanya suhu normal pada bayi, khususnya BBLR, dan juga pada bayi yang memerlukan perawatan khusus, seperti bayi dengan aspeksia, kejang, infeksi, juga bayi terus. Nah, adapun alat-alat yang digunakan untuk perawatan bayi dalam inkubator. Nah, yang pertama, alat dan bahan ada inkubator tertutup atau terbuka. Selanjutnya ada termometer, ada jam. Nah, ini juga ada nesting yang terbuat dari kain pernel. Oksigen bila diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan untuk perawatan bayi dalam inkubator, tertutup maupun terbuka, diusahakan harus selalu tertutup dan hanya terbuka jika diperlukan dalam keadaan darurat. Seperti dalam keadaan bayi henti napas, dan jika inkubator terbuka, maka usahakan tetap mempertahankan suhu tubuh bayi tetap hangat dan juga oksigen tetap disediakan. Nah, untuk perawatan dan pengobatan itu dilakukan melalui lubang seperti infus, pemberian susu melalui kode, dan juga pemberian oksigen. Nah, bayi dalam keadaan inkubator itu harus berada dalam keadaan telanjang. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian karena untuk memudahkan observasi, dan juga keadaan umum bayi, misalnya seperti pernapasan dan juga warna kulit tubuh. Pengaturan oksigen dan kelembaban inkubator harus juga diobservasi. Pertahankan kelembaban dalam inkubator itu antara 40 sampai 60%. Sedangkan suhu dalam inkubator itu harus dipertahankan antara 33 sampai 35 derajat Celcius. Jangan lupa inkubator harus dibersihkan selama 1 minggu sekali ya, dengan membuka inkubator, dan untuk sementara itu bayi harus dipindahkan terlebih dahulu ke inkubator yang lain. Inkubator harus di ruangan yang hangat, kira-kira pada suhu 20 derajat Celcius. Langkah-langkah atau SOP yang pertama untuk perawatan bayi dalam inkubator yaitu menyiapkan lingkungan, merupakan inkubator di ruangan harus berada di ruangan yang hangat, tidak dekat dengan jendela, lalu suhu ruangan berada dalam 27 derajat Celcius. Nah, yang kedua, memberikan penjelasan terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga, kita cuci tangan. Biasa ya, telapak tangan. Selanjutnya, mengatur dan menyiapkan posisi pasien di inkubator. Diusahakan bayinya secara telanjang ya, hanya menggunakan popok. Setelah itu kita buka inkubator. Nah, lalu kita masukkan, pertahankan posisi pasien. Nah, lalu kita menggunakan nesting ya. Nesting ini untuk mempertahankan posisi bayi agar tetap traksi. Nah, untuk termometer kulit bisa diletakkan di daerah perut bayi di sini ya. Nah, ditempel. Jadi kita bisa memantau suhu bayinya dalam inkubator dalam keadaan suhu normal ya, antara 33 sampai 35 derajat Celcius. Nah, lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita harus mengawasi setiap harinya pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kita harus mengawasi setiap harinya pada waktu yang telah ditentukan. Hal yang harus diperhatikan lagi adalah membersihkan bayi dengan minyak kelapa atau baby oil. Jadi bayi tidak boleh dimandikan terlebih dahulu dengan air.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan fisik harus tetap dilakukan. Jangan lupa melakukan observasi TTP. Nah, meliputi detak jantung, suhu, nadi 4 jam sekali. Dan jangan lupa untuk pemberian cairan nutrisi. Nah, yang diberikan dan cairan yang keluar yaitu urin, feses, muntah, retensi lambung. Sampel darah maupun tanda-tanda adanya perdarahan juga menjadi suhu tubuh bayi agar tetap optimal. Nah, jadi intinya semua pengobatan pada bayi itu melalui lubang. Misalnya mau memeriksa suhu, kemudian mengganti popok, tetap di sini. Nah, di sini bisa. Nah, ini bisa tutup membuka gini. Bisa dibuka tapi dalam keadaan darurat, seperti kejang yang seperti dan lain-lainnya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.